Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Fitriana. Saya ingin menyampaikan bahwasannya di Indonesia tidak dapat diterapkan sistem laicite karena Indonesia bukan negara sekuler, tetapi juga bukan negara agama. Karena sistem negara Indonesia adalah yang pertama berdasarkan Pancasila, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, negara mengakui 6 agama resmi dan aktif terlibat dalam urusan keagamaan seperti melalui Kementerian Agama. Yang ketiga yaitu simbol dan ekspresi keagamaan banyak hadir di ruang publik dan institusi negara. Yang keempat, konstitusi menjamin kebebasan beragama tetapi tidak menjamin sekularisme seperti laicite. Sekian pendapat saya mengenai perbandingan di Indonesia dan tidak dapat diterapkan di Indonesia, yaitu sistem laicite. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih laicite itu? Laicite ditulis Laicite atau dibaca laicite, merupakan prinsip sekularisme ala Prancis yang secara tegas menegaskan pertama, memisahkan agama dan negara. Negara bersifat netral terhadap semua agama. Yang kedua, menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, termasuk hak untuk tidak beragama. Yang ketiga, melarang negara memberi perlakuan istimewa kepada agama atau kelompok agama tertentu. Yang keempat, membatasi ekspresi keagamaan di ruang publik tertentu, terutama pada institusi negara seperti sekolah negeri dan kantor pemerintahan. Prinsip ini secara resmi ditetapkan dalam Undang-Undang tahun 1905 Prancis tentang pemisahan gereja dan negara. Apakah laicite cocok diterapkan di Indonesia? Menurut pendapat saya, laicite kurang cocok untuk diterapkan di negara Indonesia karena Indonesia memiliki prinsip atau konsep sejarah, budaya, serta pluralitas agama yang sangat berbeda. Lalu pemisahan antara agama dan negara secara keras bisa justru menciptakan resistensi sosial. Tapi nilai-nilai inti dari laicite seperti netralitas negara, kesetaraan warga, dan kebebasan beragama bisa diadaptasi sebagian. Misalnya, yang pertama, negara bersikap lebih netral terhadap semua agama. Yang kedua, mengurangi politisasi agama dalam pemilu dan pemerintahan. Dan yang ketiga, menjamin hak minoritas beragama atau tidak beragama. Argumen pro dan kontra menurut saya, yang pertama ada pro laicite di Indonesia. Yang pertama, menjamin kesejahteraan semua warga tanpa diskriminasi agama. Yang kedua, mengurangi potensi konflik dan politisasi agama. Yang ketiga, mendorong negara fokus pada urusan publik, bukan tafsir agama. Yang kedua, ada kontra laicite di Indonesia. Yang pertama, bisa dianggap bertentangan dengan Pancasila. Yang kedua, berpotensi tolak secara luas oleh masyarakat religius. Yang ketiga, bisa-bisa menimbulkan gejolak sosial dan politik jika diterapkan secara mendadak. Opini menurut saya, Indonesia tidak perlu meniru laicite secara utuh karena sejarah dan struktur sosial berbeda dari Prancis. Namun semangat netralitas dan keadilan negara terhadap semua agama yang terkandung dalam laicite tetap relevan untuk dijaga. Idealnya Indonesia menerapkan sekularisme inklusif. Negara tidak mengatur isi keyakinan tetapi menjamin kebebasan setiap warga untuk beragama dan berkeyakinan dengan adil. Sekian, terima kasih. Menurut saya, apakah laicite bisa diterapkan di Indonesia? Secara teoris bisa, tapi akan sangat sulit karena identitas keagamaan sangat kuat dalam masyarakat Indonesia. Pancasila dan UUD 1945 tidak menganut prinsip pemisahan agama dan negara. Pemerintah memiliki peran aktif dalam urusan agama, izin, rumah ibadah, pengajaran agama, pengangkatan pejabat keagamaan, dan lain sebagainya. Jika ingin diterapkan, harus ada amandemen konstitusi dan revisi banyak undang-undang, konsensus politik dan sosial yang sangat kuat.
rekonstruksi cara masyarakat melihat hubungan agama negara. Opini saya, Indonesia tidak menganut laicite karena sejarah dan budaya bangsa tidak mendukung pemisahan agama dari kehidupan publik. Sebaliknya, Indonesia mengusung model religius pluralism, bukan negara agama tapi juga bukan negara sekuler ekstrim, semacam jalan tengah khas Nusantara. Sekian, terima kasih. Argumen pro dan kontra saya tentang laicite di Indonesia yaitu pro laicite di Indonesia yang pertama menjamin kesetaraan semua warga tanpa diskriminasi agama. Yang kedua mengurangi potensi konflik dan politisasi agama. Yang ketiga yaitu mendorong negara fokus pada urusan publik bukan tafsir agama. Yang kedua yaitu kontra saya tentang laicite di Indonesia. Yang pertama bisa dianggap bertentangan dengan Pancasila. Yang kedua berpotensi ditolak secara luas oleh masyarakat religius. Yang ketiga yaitu bisa menimbulkan gejolak sosial dan politik jika diterapkan secara mendadak. Nah, menurut saya tentang kenapa Indonesia tidak menganut ajaran laicite, karena yang pertama adalah Indonesia bukan negara sekularisme, namun Indonesia adalah negara yang religius. Dan ajaran laicite sangat berbeda dengan paham tentang Pancasila, khususnya di sila yang pertama. Dan jika Indonesia menganut ajaran laicite, maka akan menjadi negara yang bertolak belakang dengan yang tertulis di sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Apakah laicite bisa diterapkan di Indonesia? Secara teoritis bisa, tapi akan sangat sulit. Karena identitas keagamaan sangat kuat dalam masyarakat Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang 1945 tidak menganut prinsip pemisah agama dan negara. Pemerintah memiliki peran aktif dalam urusan agama, izin rumah ibadah, pengejaran agama, pengangkatan pejabat keagamaan, dan sebagainya. Jika ingin diterapkan harus ada amandemen konstitusi dan revisi banyak undang-undang, konsensus politik dan sosial yang sangat kuat, rekonstruksi cara masyarakat melihat hubungan agama dan negara. Pandangan saya secara keseluruhan, saya setuju bahwa laicite bisa diterapkan di Indonesia secara teoritis, tetapi praktiknya akan menghadapi hambatan besar dan mungkin tidak sesuai dengan konteks sosial budaya Indonesia. Penerapan penuh laicite akan memerlukan transformasi radikal yang bisa mengganggu stabilitas sosial, karena Indonesia bukan negara sekuler seperti Perancis, namun elemen-elemen laicite seperti netralitas negara dan toleransi bisa diintegrasikan secara bertahap tanpa mengadopsi model Perancis secara utuh untuk mendorong pluralisme yang seimbang. Apakah laicite bisa diterapkan di Indonesia? Secara teoritis bisa, tapi akan sangat sulit karena identitas keagamaan sangat kuat dan masyarakat Indonesia. Identitas keagamaan sangat kuat dalam masyarakat Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 tidak menganut prinsip pemisahan agama dan negara. Pemerintah memiliki peran aktif dalam urusan agama, seperti contohnya izin rumah ibadah, pengajaran agama, dan pengangkatan jabatan keagamaan. Dan masih banyak lagi. Jika ingin diterapkan, harus ada amandemen konstitusi dan revisi banyak undang-undang, konsensus politik dan sosial yang sangat kuat. Rekonstruksi cara masyarakat melihat hubungan agama dan negara. Menurut saya, laicite tidak dapat diterapkan di Indonesia karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila, realitas sosial, masyarakat yang religius, serta konteks sejarah dan hukum nasional. Opini saya, laicite tidak dapat diterapkan di Indonesia karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila, realitas sosial masyarakat yang religius, serta konteks sejarah dan hukum nasional. Indonesia lebih cocok dengan model negara religius pluralis, yaitu negara yang menghormati semua agama tanpa menjadi negara agama maupun negara sekuler penuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.